teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 4 macam teori yang menjadi asal-usul masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Arab, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Teori Gujarat dikemukakan oleh Ki Wididrawas, Seno Kuburonjo, J. Pinempel, W. F. Sturham, J. P. Mokete, dan Sucipto Wirjo Suparto. Bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukan makam Malik As-Saleh yang bertuliskan angka 1297 Masehi yang memiliki corak batu nisan yang sama dengan yang ada di Gujarat. Ya. Ditemukan pula makam di pesisir utara Sumatera yang bertuliskan angka 27 September 1428 yang memiliki corak batu nisan yang sama dengan di Kambai, Gujarat, India. Ditemukan batu nisan Sunan Gresik bertuliskan angka 1419 yang merupakan salah satu wali Songo. Yang kedua adalah teori Arab dikemukakan oleh J. C. Chandler, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, dan P. Hanka. Bukti yang mendukung teori ini yaitu ditemukan sekelompok orang Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Ditemukan pula makam kuno bernama Syekh Rukunuddin wafat 672 Masehi di tempat yang sama. Banyak pedagang Arab Muslim yang menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim di sana. Yang ketiga adalah teori Cina, dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Bukti yang mendukung teori ini yaitu kaligrafi yang terdapat pada batu nisan di Indonesia sama dengan yang ada di Persia. Budaya tabut dan tabuid serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Tetapi pendapat ini sangatlah lemah dikarenakan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia itu adalah beraliran Sunni, sedangkan yang ada di Persia adalah Syiah. Yang keempat adalah teori Cina. Bukti yang mendukung teori ini yaitu Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki Nusantara melalui wilayah Palembang pada tahun 879 Masehi. Banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak Bintoro. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Awal masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Penyiaran agama Islam di Kepulauan Indonesia sejak abad 13 Masehi dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Gujarat. Dari kenyataan itu dapat diduga bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia sudah dicampur dengan budaya Parsi dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah. Di Jawa Timur terdapat upacara sedekah sir yang dilaksanakan sesudah Isya hingga sebelum tengah malam dengan membaca bacaan, maksudnya bacaan tertentu yang tujuannya untuk meminta keselamatan dengan wasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ritual seperti itu jelas merupakan pengaruh dari murid-murid Abdul Qadir Jailani yang ada di pantai Gujarat secara khusus dan India secara umum. Secara historis, Islam masuk ke Perlak dan di pantai-pantai utara Pulau Jawa melalui proses dakwah bi'al-hal yang dibawakan oleh para pedagang yang merangkap mubalik ataupun dai. Ini menunjukkan bahwa para pembawa ajaran agama Islam ke Nusantara adalah para pekerja keras. Kepribadian kaum muslim dengan al-akhlak al-karimah membuat masyarakat pribumi memilih agama Islam. Para penguasa menilai ajaran-ajaran Islam bukan merupakan ancaman yang mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, ia memperkokoh pertahanan pemerintahan dan persatuan. Praktis-praktis individual yang berangsur-angsur ditransformasikan ke dalam praktis-praktis kolektif setelah ada kerajaan-kerajaan yang rajanya menganut agama Islam seperti Demak dan Mataram II. Pada hakikatnya yang bertindak sebagai penyebar-penyebar agama bukan raja itu sendiri, melainkan yang bergerak adalah wali songo. Maksudnya kelompok tokoh-tokoh agama Islam. Mereka benar-benar menjadi penyebar-penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu menjadi pusat pemerintahan Nusantara, baik pada zaman Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram I maupun Mataram II. Maka ketika Mataram I menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, dengan sendirinya penyebaran Islam itu secara sistematis menyebar ke daerah-daerah. Kesultanan Demak dan Mataram II mengadakan ekspedisi-ekspedisi ke perbatasan-perbatasan atau hutan-hutan untuk menangkap para penjahat agar keamanan dapat dipelihara. Ekspedisi-ekspedisi tersebut diperkuat oleh ahli-ahli agama, murid-murid dari para wali, yang bertindak sebagai penasihat militer yang sekarang hampir sama dengan imam tentara atau rohaniwan. Mereka menjadi penasihat-penasihat yang ampuh dan sekaligus sebagai pemelihara mental baja tentara, sehingga ekspedisi-ekspedisi tersebut berhasil dengan baik.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap agama baru itu semakin meningkat dan rakyat pun banyak yang memeluk agama baru itu. Media penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara adalah perdagangan, tanpa mission dan tanpa kekuatan militer. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui perangkat budaya. Justru ini sangat dominan seiring dengan perkembangan agama itu sendiri di Nusantara atau di Indonesia. Dengan demikian, proses yang ditempuh adalah proses pemberesan secara damai, dan dapat dikatakan pula bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak didasarkan atas misi atau dorongan kekuasaan, namun berlangsung secara evolutif. C. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bekerja sebagai pedagang dan tabib yang mengobati masyarakat secara gratis, mengajarkan bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah, berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, Raden Ahmad atau Sunan Ampel membangun pondok pesantren di Ampel, Denta, Surabaya, memperakasai berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Yang ketiga, Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang berdakwah melalui filsafat cinta yang mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi, merubah gaya gamelan yang bernuansa Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang, membuat tembang tombok ati. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri berdakwah melalui kesenian seperti jelungan, lir-ilir, dan jubel-jubel suweng, serta membuat gending asmara dana dan pucung. Yang kelima, Raden Qasim atau Sunan Derajat berdakwah melalui kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam, sehingga mendapatkan gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah karena berhasil menyebarkan agama Islam dan mengurangi angka kemiskinan. 7. Syekh Jafar Shadiq atau Sunan Kudus berdakwah disampaikan dengan halus, toleran terhadap budaya setempat, memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha, terlihat pada arsitektur menara dan Masjid Al-Aqsa Kudus. Yang keenam, Raden Said atau Sunan Kalijaga berdakwah melalui kesenian seperti seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk, serta pencipta baju takwa, perayaan sekaten, gebuk maulud, layang Kalimasodo, dan lakon wayang Petro Jadi Raja. Yang kedelapan, Raden Prawoto atau Sunan Muria berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan, bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, dagang, dan melaut. Yang kesembilan, Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berdakwah dengan menjadi penguasa yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Dengan menjadi penguasa, dimanfaatkan untuk pengembangan agama Islam, mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghantar antar wilayah. Perkembangan peradaban Islam dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, dan modern karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya sikap terbuka, toleran, dan akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dari peradaban asing yang sudah maju, adanya rasa cinta umat Islam kepada ilmu pengetahuan, lahirnya budaya akademik di seluruh lapisan masyarakat, dan lainnya. Kedua, berbagai bidang keilmuan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan peradaban dijadikan objek kajian oleh para tokoh pemikir Islam. Di antaranya adalah bidang ilmu agama meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu kalam atau ilmu bahasa Arab lainnya. Sementara bidang ilmu umum meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu farmasi, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu sejarah, dan ilmu sastra lainnya. Semua bidang keilmuan tersebut dikembangkan oleh para tokoh intelektual handal yang tidak hanya dilakukan oleh dunia Islam namun juga oleh dunia luar. Ketiga, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat pesat yang dimulai pada masa dinasti Umayyah dan puncak kemajuannya pada masa dinasti Abbasiyah dan didukung oleh dinasti-dinasti lainnya. Dibangunnya pusat kegiatan keilmuan tempat umat Islam membaca, menulis, dan berdiskusi tentang permasalahan baru yang timbul baik di bidang agama maupun umum. Keempat, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan umat Islam. Dampak positif ini tidak hanya ada pada dunia Islam, bahkan memiliki pengaruh kuat terhadap kemajuan peradaban dunia internasional pada umumnya dari masa klasik hingga era modern. Agama dan kekuatan politik pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
pada masa kolonial ketika Belanda menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara, sudah mulai terasa akan kesulitan dalam menghadapi masyarakat Islam. VOC dan kolonial Belanda dengan politik di Divide et Impera secara fisik dapat menguasai Nusantara. Akan tetapi secara psikologis pemerintahan kolonial Belanda sama sekali tidak dapat menundukkan pribadi rakyat yang telah mempunyai jalan pikiran dan pegangan hidup Islam. Sebagai cara untuk melemahkan kepribadian orang-orang Islam di Nusantara, Belanda dengan sengaja mengembangkan pendidikan-pendidikan ala Barat yang dianggap lebih dapat membimbing masyarakat ke taraf hidup yang lebih baik. Selama era pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama, tidak banyak hal yang bersinggungan secara langsung antara agama dan negara. Dalam kondisi masalah pancaroba yang serba sulit di era revolusi fisik tersebut, para pemimpin bangsa ini cukup arif dalam menempatkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tercatat paling tidak hanya kiprah Masyumi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan beberapa ormas lain Islam yang pada saat itu tetap berjalan. Pemerintahan pertama setelah kemerdekaan itu juga berhasil membentuk Departemen Agama yang berfungsi membantu umat beragama untuk menjalankan proses peribadahan. Akan tetapi, memang tidak ada perselingkuhan yang ketentara antara Orde Baru dengan agama. Namun, kedemikian kekhawatiran negara saat itu dengan komunitas Muslim moderat yang berkembang begitu pesat menimbulkan kegundahan yang serius. Di samping itu, dibarengi pula dengan kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak populis dan merakyat, sehingga ketimpangan ekonomi semakin besar. Akibatnya proses munculnya gelombang ketidakpercayaan masyarakat semakin kuat dan mendorong terjadinya reformasi. Pada era reformasi, ketidakjelasan kelamin konstitusi kita semakin menjadi. Indikasi ini berawal ketika tuntutan amandemen terhadap UUD 1945 dilaksanakan oleh wakil rakyat.